Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PNKes atau penyuluhan kepada ibu yang baru lahir atau masa nifas 1 jam atau 6 jam itu untuk mengetahui apa aja sih yang harus dilakukan ibu dan bayi ketika udah di rumah gitu. Jadi perawatan untuk di rumahnya aja tuh gimana gitu. Nah, untuk kita akan membahas yang bagian ibu dulu. Nah, kalau misalkan biasanya kalau di bidan itu setelah 6 jam itu ibu sama bayi kalau misalkan dalam keadaan sehat dua-duanya itu udah bisa pulang. Jadi kalau misalnya udah 6 jam observasi, oh ternyata dalam keadaannya ibunya bagus, bayinya bagus, biasanya itu udah bisa pulang gitu. Nah, untuk ibu sendiri itu penjelasannya kayak misalkan yang pertama nih dari segi badan dulu, tubuh dulu itu kalau bisa mah harus ada yang namanya senam nifas, apalagi kalau misalnya ibunya ada jahitan luka setelah lahiran kan. Nah, senam nifas itu bisa banget ngebantu untuk pemulihannya itu lebih cepat. Kayak misalkan nih pemulihan ibunya itu senam nifas di hari pertama, hari kedua, sampai hari seterusnya nih, misal sampai hari ke-7. Nah, itu tuh nanti bakal diulang-ulang. Nah, biasanya itu lebih cepat untuk pemulihan ibunya, atau bisa badan ibu tuh bisa lebih cepat buat pulih kembali gitu. Nah, terus yang kedua untuk bagian istirahat nih. Jadi ibu yang setelah lahiran itu wajib tidur siang. Kenapa wajib tidur siang? Karena malamnya itu pasti tidurnya akan keganggu sama bayinya. Misalkan bayinya ini nyusu di malam hari, nangis di malam hari, rewel di malam hari. Itu kan otomatis si ibunya itu akan bangun tuh dari tidurnya gitu. Jadi kenapa harus ada yang namanya tidur siang, dan itu wajib, apalagi kalau misalkan ngurusnya ibu sendiri sama suaminya aja, nggak ada yang ngebantu lainnya, itu wajib banget harus tidur. Nah, terus yang kedua untuk pola makan, sebenarnya kalau misalnya pola makan itu makan apa aja yang penting dijaga dulu nih, jangan makan sambal dulu misal kayak gitu, takutnya nanti si bayinya itu malah mencret, atau kalau misalnya ibunya salah makan nanti menghambat ke bayinya gitu. Nah, terus untuk pemeriksaan payudara sering-sering dibersihkan, jangan lupa dibersihkan. Caranya gimana dibersihkan? Misal ini kan payudara nih, nah di sini ada putingnya nih, ini payudara misal. Nah, di sini kan ada puting. Nah, nanti digini-giniin dulu di payudaranya nih. Kenapa tujuannya kayak gini-gini? Biasanya biar nggak merengkel, biar nggak ngebagal di situ. Jadi harus dilembekin dulu nih di kayak gini. Nah, setelah udah kayak gini barulah boleh membentuk huruf C atau memboleh huruf V kayak gini. Tapi biasanya yang ibu baru pertama atau enaknya nyamannya itu membentuk huruf C. Nah, membentuk huruf C ini dari ujung ke ujung. Jadi dari ujung ke ujung itu biar posisinya kayak gini. Nah, kayak gini diambil nih, dipijit, tapi jangan lepas pijitannya. Nah, sampai misalkan ujungnya ini di kayak gini, nah dikeluarin tuh air susunya dikit. Nah, kalau misalnya udah keluar baru di putingnya dioles-oles kayak gini. Itu tujuannya biar apa? Biar nanti nggak lecet kan. Kalau misalkan dari si mulut si bayi itu, mulut bayi kering, terus puting ibu kering sama kering itu nanti lecet. Jadi dikasih air dulu nih, air susu sedikit dikeluarin. Nah, terus nanti disebar-sebarin ke area puting itu biasanya biar tidak lecet. Nah, kalau misalnya udah disebarin barulah pelan-pelan bayinya itu diangkat lalu disusukan atau nyusuin tuh ke ibu. Nah, itu bagus banget buat ngurangin yang namanya lecet kayak gitu. Nah, terus setelah itu kalau misal udah selesai nyusunya, pelan-pelan dilepas dengan cara apa? Misal lagi nyusin nih, nah terus jari kecil ibu masuk si susunya itu dilepas, yang ininya masih tetap nih si jarinya itu, baru nanti pelan-pelan. Itu tujuannya apa? Biar nanti bayinya itu nggak kaget
atau sama aja biar nggak lecet langsung ditarik kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu, kalau misalkan sekiranya ya emang bengkak, ada pembengkakan di payudara, itu dikompres aja pakai air hangat. Cara kompresnya gimana? Misal ambil waslap tuh, nah ambil waslap, diperes, dikasih air hangat dulu, dipereskan, lalu ditempelkan ke payudara ibu kanan dan kiri. Nah setelah misalkan udah ditempelkan kanan dan kiri, itu nanti udah selesai tuh. Nah ditempelkan misal 15 menit, satu lagi 15 menit, itu buat ngurangin yang namanya pembengkakan, takutnya nanti terjadilah mastitis. Nah terus bayi itu sering-seringlah disusuin kayak gitu. Nah misalkan udah selesai dikompres nih, ya udah diemin aja, terus nanti barulah kasih ASI lagi ke bayi. Nah yang pertama itu biar nggak mastitis, nah terus ASInya itu keluarnya dengan baik ke bayinya kayak gitu. Nah terus untuk bagian vagina atau bagian perut dulu deh. Nah untuk bagian perut itu nggak usah dikasih apa-apa, kayak misalkan dikasih daun kelor atau daun apa, itu nggak perlu. Paling nanti di area perut itu, kalau misalkan ibunya mau dikasih korset, boleh kasih korset, tapi kalau misalkan nggak perlu juga nggak apa-apa. Nah terus udah kayak gitu, untuk di daerah vagina itu jangan dikasih apa-apa, apalagi kalau misalnya ada bekas jahitannya. Kayak misalkan dulu itu kalau misalkan orang-orang zaman dulu kan dikasih daun apa gitu, atau dikasih alkohol atau dikasih betadine. Nah takutnya nanti tambah infeksi, misal betadinnya itu kebanyakan, atau kalau misalkan alkohol itu kan tambah perih kayak gitu, apalagi kan di daunan. Nah itu jangan dikasih kayak gitu, takutnya yaitu infeksi yang pertama kali, malah nanti jahitannya itu rusak, jahitannya itu malah membengkak atau keluar darah atau keluar nanah berbau. Nah itu jangan dikasih apa-apa. Jadi untuk perawatan vagina sendiri itu dikasih air aja, air biasa. Kayak misalkan nih ibunya pipis nih, abis pipis nanti bersihin aja pakai air mengalir atau pakai apa gitu, pakai air mengalir yang buat mandi. Kalau misalkan ada selang ya udah pakai selang, yang penting pakai air yang mengalir gitu. Jadi jangan pakai air hangat, takutnya kalau misalkan air hangat itu malahan nanti rusak ke bagian jahitannya. Jadi yang paling aman itu air yang mengalir, atau air yang dari bak mandi juga itu nggak apa-apa. Yang penting jangan, yang pertama itu jangan air hangat, yang kedua itu jangan dikasih apa-apa. Nanti dengan sendirinya dia itu akan sempurna balik lagi ke normalnya kayak gitu, biar nanti nggak bengkak, nggak infeksi kayak gitu. Nah terus kalau misalkan dari kakinya itu ada pembengkakan, itu nggak usah dikasih apa-apa, paling kalau misalkan mau dikompres aja pakai air hangat. Kalau misalkan pembengkakannya nggak sembuh-sembuh, ya udah kakinya itu si ibunya tiduran, kakinya agak diangkat pakai guling misal, atau pakai bantal apa aja boleh, yang penting agak diangkat sedikit. Itu tujuannya buat mengurangin pembengkakan pada kaki. Nah terus makan itu harus teratur ibunya. Jadi kalau misalkan masa nifas itu sebenarnya kan masa pemulihan. Ingat, ibu yang setelah bersalin itu bukan ibu yang sedang sakit, enggak, itu beda. Nah kalau misal ibu yang setelah melahirkan itu kan namanya abis mengeluarkan bayi itu kan butuh istirahat total. Jadi kalau misalnya bisa nyapu, bagian ngepel, apalagi kayak nyuci baju itu tuh diserahin lagi ke suaminya aja, atau kalau enggak ke siapapun gitu. Takutnya nanti kalau misalnya ibunya tetap melakukan atau bekerja pekerjaan rumah yang berat, itu malahan pemulihannya itu tambah lama. Jadi nanti kalau bisa mah ke yang lain aja, kecuali kalau misalkan belum lahir, itu kan harus kerjanya agak lumayan yang berat, biar nanti pembukanya itu cepat, pemrosesannya itu lebih cepat kayak gitu. Nah kalau misalkan sekiranya emang bayinya rewel, ya udah gantian dulu nih sama suaminya atau sama yang ada yang ngebantu gitu kalau bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada banget, ya itu mah wayahnya si ibu harus mengontrol dirinya dengan baik kayak gitu. Nah terus kalau sekiranya emang ada ucapan tetangga atau ucapan siapapun yang mengganggu, itu jangan dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke pikiran. Takutnya nanti kepikiran ibunya nanti baby blues. Itu wajib banget yang tadi saya bilang ke video berikutnya, kalau misalkan mau ngejenguk bayi yang baru lahir itu jangan lupa jenguk juga si ibunya. Kenapa ibunya itu harus dijenguk, kenapa ibunya itu harus ditanya, karena yang ibu juga butuh
butuh hiburan gitu, butuh ditanya gimana tadi persalinannya lancar enggak, apa kendalanya, itu tuh senang banget bagi ibu yang setelah bersalin. Jadi kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.